Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Madanian? Kembali lagi di segmen Santri Baca Buku Pondok Pesantren Madinatul Nur. Kali ini bersama saya, Ashila Askazara. Di segmen kali ini, saya akan membedah buku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita, yang berjudul Dosa-dosa besar yang dianggap biasa di keseharian kita. Manusia adalah makhluk yang pasti mengalami rasa lupa. Maka dari itu, manusia pasti pernah melakukan kesalahan yang akan berujung kepada dosa. Itu pun bisa saja disengaja atau tidak disengaja. Orang yang menganggap dosa besar adalah dosa kecil, sama saja seperti keimanannya yang tidak benar. Ibarat ia terombang-ambing oleh arus zaman dan tidak tahu tujuannya berada. Tidak peduli dosa kecil maupun dosa besar, sebab mau dosa besar atau dosa kecil, itu tetap dinamakan dosa. Sama saja melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, walaupun yang kita lakukan adalah dosa yang kecil, jangan pernah menganggap remeh dosa itu. Karena, jika kita melakukan terus-menerus, maka sama saja dosa itu akan berubah menjadi dosa yang sangat besar. Betapa banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang, namun ia tidak menyadarinya bahwa dosa itu sangat berbahaya bagi dirinya. Kenapa? Karena bisa saja dosa yang dia lakukan adalah dosa kecil, namun dia tidak menyadari bahwa itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin akan menganggap hal-hal yang dilarang oleh Allah adalah perkara yang besar, dan juga ia tidak akan meremehkan dosa kecil yang dia perbuat. Maka dari itu ia akan menghindarinya terus-menerus. Nah, apakah kalian akan menjadi orang mukmin atau menjadi orang yang munafik? Seorang mukmin akan menganggap besar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun hal kecil sekalipun, ia tidak akan meremehkannya. Maka dari itu ia akan berlari jauh menghindarinya. Di buku ini dijelaskan agar kita sebagai seorang mukmin bisa pandai menempatkan diri agar tidak melarang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun sekecil apapun larangan itu. Manusia secara kodrat memang bukan makhluk yang sempurna. Tapi kadangkala sifat lupa dan kurang itu dianggap remeh dan biasa oleh orang-orang sekitar kita. Seorang muslim seharusnya bisa berhati-hati dalam segala kegiatan yang ia lakukan. Karena muslim ataupun muslimah harus bisa menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan yang berada dalam Al-Quran. Karena di setiap dosa yang kita lakukan akan diberikan ganjaran masing-masing, yaitu berupa hukuman yang telah dituliskan ketentuannya di dalam Al-Quran. Jadi, jangan sekali-kali kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di setiap dosa kita akan diberikan ganjaran masing-masing yang telah ditentukan olehnya. Hukum tersebut bukan bermaksud untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menegaskan ketegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kekuasaannya. Misalnya, contohnya Allah telah melarang kita untuk meminum khamr, karena jelas-jelas khamr itu tidak baik untuk kesehatan. Sudah begitu banyak orang di sekitar kita yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dengan mudahnya melanggar dan tanpa peduli dengan dosa yang mereka lakukan. Maka dari itu, kita sebagai muslimah seharusnya bisa mengingatkan mereka dan menunjukkan mereka ke jalan yang benar. Pada umumnya, orang yang melanggar dosa kecil, maka ia akan berpikir ganjaran yang diterimanya akan ringan dan tidak akan begitu berat seperti dosa besar yang lainnya. Tapi sebenarnya sama saja, jika ia melakukannya secara terus-menerus, maka dosa itu akan bertumpuk dan menjadi besar seperti halnya dosa besar itu. Pelanggaran kecil itu bisa berubah menjadi sebuah kebiasaan yang buruk dan akan membawa orang itu pada keburukan itu sendiri. Orang itu tidak akan merasa gelisah ketika melakukan dosa kecil itu, karena itu akan menjadi kebiasaan buruk dirinya sendiri. Jika hati nurani, satu-satunya hati yang bisa menyangkal semua bisikan setan itu, tidak lagi menolak keburukan, maka keburukan-keburukan itu akan menjadi kebiasaan buruk kita. Namun, jika kebiasaan amal soleh itu hilang, maka akan ada celah bagi setan untuk menanamkan kebiasaan buruk itu pada diri kita dan menghilangkan segala kebiasaan baik yang kita bangun sebelum itu. Oleh karena itu, sebuah perbuatan baik dan buruk akan mencerminkan sikap seseorang dalam menghadapi sesuatu, apakah dia berperilaku baik atau berperilaku buruk. Seseorang yang tidak memiliki iman yang kuat akan mudah sekali terjerumus dalam lingkaran setan. Setan akan terus-menerus merayu diri kita, sehingga kita akan menjadi orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu biasanya terjadi oleh orang yang melakukan kebiasaan buruk dari perilaku kecil yang dia anggap remeh. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menyepelekan dosa. Yang pertama adalah lemahnya iman. Iman itu dikatakan kuat jika kita terus-menerus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikatakan melemah
jika kita melakukan pelanggaran, tidak peduli dosa itu besar ataupun kecil. Jika iman yang dimiliki tidak bisa menjadi pedoman lagi, maka iman itu akan menjadi sebuah akhlak yang buruk karena lemahnya iman itu. Salah satu ciri-ciri lemahnya iman ialah tidak mau mencari ilmu, tidak mau mendekati kebenaran, dan terlalu tenggelam dalam kegiatan duniawi. Yang kedua ialah dangkalnya pengetahuan. Seseorang yang tidak memiliki pengetahuan apa-apa akan menganggap semua sesuatu itu benar. Sesuatu yang tidak didasari oleh pengetahuan akan menjadi sesuatu yang tidak jelas adanya. Karena itu, seseorang harus mengetahui pengetahuan yang cukup agar ia dapat menentukan yang benar maupun yang salah. Orang yang memiliki mental yang labil akan mudah terbawa arus gelombang zaman dan mudah menerima keburukan yang ditawarkan olehnya. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari buku ini adalah kita sebagai muslimah harus bisa menempatkan diri dengan baik dan tidak mudah terjerumus oleh arus zaman. Dan juga kita harus memperhatikan dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Karena bisa saja dosa itu kita lakukan dengan tidak sengaja dan menjadi kebiasaan buruk kita yang akan merubah perilaku kita dan juga merubah diri kita di hadapan masyarakat. Batasan-batasan yang dilakukan oleh Allah SWT adalah untuk diri kita sendiri. Maka dari itu, kita harus bisa melakukannya dengan benar dan tidak melanggar aturan Allah SWT. Demikianlah sesi santri baca buku pada kali ini. Saya, Ashila Askazahra, meminta maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan dan menjelaskan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.